Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki banyak potensi. Pemerintahnya pun menjalankan berbagai program yang bermuara pada kepentingan rakyat. Lantas apa saja program prioritas pemerintah Selayar dan bagaimana pemerintah Selayar melayani warga yang berada di banyak pulau? Hal ini akan kita bahas langsung bersama dengan sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Bapak Saiful Arif selaku Wakil Bupati Kabupaten Selayar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mantap Linda. sekali semangatnya Bapak. Nah, kalau boleh tahu Pak, hari ini sebelum berjalan-jalan ke studio Kompas TV, agendanya dari mana saja Pak? Saya baru saja pulang dari kantor gubernur, Linda. Iya. Karena ada penghargaan, kami mendapat penghargaan setelah bisa mengangkat status Selayar dari tidak informatif menjadi menuju informatif, dan karena itu kami diundang untuk melakukan presentasi. Iya. Sekaligus mendapatkan masukan agar status ini bisa dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan di masa-masa mendatang. Statusnya bisa ditingkatkan di masa-masa mendatang Pak. Kita akan Sampai membahas ke tingkatan nanti Pak ya. tertinggi Selayar sebagai kabupaten informatif. Informatif seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi Pak mengenai hal tersebut. Baik. Namun Pak, mungkin bagi para pemirsa di luar sana yang menyaksikan, yang banyak sekali mendengar mengenai Selayar, tapi mungkin belum sempat Pak jalan-jalan ke Selayar. Nah, mungkin dari Pak Arif sendiri bisa mendeskripsikan sedikit kepada kami dan juga kepada pemirsa seperti apa sih gambaran Kepulauan Selayar itu, Pak Arif, silahkan. Baik. Linda dan teman-teman di studio, para Iya. pemirsa yang kami hormati, tanpa Selayar Sulsel tidak cukup. Iya. Tanpa Selayar Indonesia tidak lengkap. Oleh karena itu kami terus berjuang untuk mengingatkan para penentu kebijakan di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional agar Selayar dibangun berdasarkan posisi strategisnya dan potensi andalannya. Kami tidak rela kalau Selayar dibangun berdasarkan belas kasihan. Oleh karena itu, kami ingin sampaikan kepada pemirsa bahwa Selayar satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya secara geografis terpisah dari daratan Sulawesi, Linda. Oleh karena itu, kebetulan ini kami akan berulang tahun. Iya. Hari ulang tahun Selayar itu 29 November 1945 aslinya. 29 November Pak ya. Oke. Karena di saat itulah untuk pertama kalinya Selayar berkibar bendera merah putih setelah diproklamasikan pada tahun 1945 di tanggal 17 Agustus. Iya. Hari ulang tahun Selayar. Tetapi tahunnya diganti menjadi tahun 1605. Mengganti 1945 itu karena disitulah awal kesadaran berselayar. Sehingga kerajaan-kerajaan kecil itu menyatu untuk membangun Selayar secara bersinergi. Maka tahun lahirnya Selayar 1605. Selayar secara geografis terdiri dari 130 pulau, Linda. Banyak sekali pulau Pak ya. Daratan besarnya itu hanya 100 kilo. Nah, ibu kotanya Benteng berada di tengah-tengah, ketika kita ke utara kurang lebih 50 km, ke selatan di ujung juga 50 km. 5 kecamatan itu berada di pulau-pulau. Bahkan pulau terjauh, kecamatan terjauh itu sudah lebih dekat ke Buton. Oke Ya. Pak. Oleh karena itu dengan kondisi geografis seperti ini, panjang pantainya 670 kilo. Panjang pantainya dari 130 pulau itu. Oleh karena itu Selayar yang memiliki kondisi geografis seperti itu, maka kami mengusung visi
Selayar sebagai bandar maritim kawasan timur Indonesia. Bandar maritim kawasan Bandar timur maritim kawasan timur Indonesia. luar biasa sekali, Ini Pak. karena posisi geografisnya, semua kapal yang ke timur lewat di Selat Selayar, semua kapal yang dari timur ke barat lewat di Selat Selayar. Semuanya lewat di Selayar. Semuanya seperti lewat di itu, Pak, ya. Selayar. Lantas kemudian dengan banyaknya pulau yang ada di Selayar, program-program apa sih kemudian yang Pak Wakil Bupati ini usung biar kemudian bisa tersebar merata kepada semua masyarakat, Pak? Baik. Untuk program unggulan kami, prioritas kami ada 3, Iya. Linda. Yang pertama, Selayar kawasan ekonomi khusus pariwisata. Yang kedua, kawasan industri perikanan terpadu. Oke. Yang ketiga, pusat distribusi logistik kawasan timur Indonesia. Itu karena posisi strategisnya. Tapi ada program prioritas kami yang bernuansa masyarakat, itu Gerbang Sari. Gerbang Sari. Gerakan membangun desa mandiri. Oke. Ini yang kami akan dorong terus supaya karena kawasan industri perikanan terpadu, kawasan ekonomi khusus pariwisata, pusat distribusi logistik itu agak panjang prosesnya karena kewenangan tidak hanya di Selayar. Ada kewenangan provinsi, ada kewenangan nasional. Oleh karena itu sambil kami dorong itu berdasarkan proses mekanisme dan persyaratan, kami gerakkan ini gerakan membangun desa mandiri yang kami singkat dengan Gerbang Sari. Oke. Sejauh ini bagaimana kemudian pandangan Anda terhadap desa-desa yang ada di Selayar, Pak? Awalnya kami memiliki desa yang sangat tertinggal dari 5 tingkatan: desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Dan ini sudah kami capai, targetnya malah over, Linda. Karena sekarang sudah ada beberapa desa mandiri. Di 2000 sebelumnya itu masih ada desa sangat tertinggal, kemudian di 2021 sudah ada hilang desa sangat tertinggalnya. Iya. Dan kemudian kami sudah mencapai beberapa desa yang berada dalam kategori desa mandiri. Iya, teknisnya apa nih Pak yang dilakukan dalam program Desa Mandiri ini? Menjangkau desa-desanya atau seperti apa? Ada indikator yang ditetapkan oleh kementerian. Kita tidak bikin indikator sendiri. Oke. Berdasarkan indikator itu kemudian kita isi keterjangkauan pendidikannya, kemudian pola ekonomi di masyarakatnya, lalu kemudian akses ke kesehatannya. Oke. Dari indikator-indikator itu kemudian kita bisa mencapai. Dan itu sudah ditetapkan oleh kementerian. Berdasarkan indikator yang diberikan kepada kita. Oke, nah tadi sudah disebutkan ada beberapa program unggulan dari Pak Wakil Bupati dan juga banyak sekali tadi yang dilakukan seperti Desa Mandiri seperti itu. Lantas bagaimana kemudian dengan adanya banyaknya pulau, ratusan pulau bahkan di Selayar, bagaimana agar program ini bisa mencapai semua bagian dari Selayar, Pak? Baik, karena terdiri dari berbagai pulau yang saya katakan Linda tadi bahwa ada 5 kecamatan yang menyebar di pulau-pulau, maka kami dari awal berobsesi agar pelayanan pemerintahan itu berbasis digital. Berbasis digital, berbasis Pak, ya? digital, karena betapa banyak biaya yang harus dilakukan, dikeluarkan oleh masyarakat kita. Kalau harus datang langsung, kemudian transportasinya, belum lagi kalau terhalang dengan cuaca, apakah angin atau ombak, sehingga program digitalisasi ini menjadi prioritas untuk memudahkan, memurahkan, dan menyederhanakan pelayanan kita. Oke. Oleh karena itu, pada tahun lalu kita sudah mencoba untuk mengingatkan pemerintah pusat bahwa ada tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan fasilitas di Selayar. Salah satu diantaranya adalah digitalisasi nggak bisa jalan tanpa pemancar atau tower. Iya. Kita sudah programkan 30 tower. Dari hasil survei bahwa 30 tower yang kalau terbangun, maka seluruh wilayah di kepulauan itu bisa nyambung. Cuman kita kena musibah. Baru 19 yang dibangun, ada musibah di kementerian sehingga ini terganggu. Masih ada 11 yang belum dibangun dan itu terus kami perjuangkan agar dilanjutkan. Oke, lantas kemudian dengan adanya musibah yang kemudian didapatkan, dengan adanya program digitalisasi ini tentunya seperti yang tadi Bapak katakan tadi, butuh sarana prasarana telekomunikasi yang baik. Untuk sementara ini kondisinya, solusinya apa Pak untuk masyarakat agar bisa menjangkau digitalisasi ini? Ya, alhamdulillah di semua ibu kota kecamatan di pulau sudah lancar. Sudah lancar, Pak, ya? Jadi
Kalaupun ada beberapa wilayah, ada beberapa pulau, ada beberapa desa yang terpisah dari ibu kota kecamatan, itu kita maklumi. Sehingga laporannya itu kalau misalnya yang ada aksesnya harus ada target waktu, yang lain kita maklumi. Ini dimaklumi Karena seperti itu, pendidikan, Pak, ya? kesehatan, kemudian kesejahteraan sangat membutuhkan itu. Sangat membutuhkan itu. Jadi kalaupun ada finalisasi urusan, nanti Oke, oke. nanti itu urusan untuk pengawalan untuk awal-awal urusan saja ya pakai digital saja. Oke, Gitu. jadi dimaklumi seperti itu Ya. ya Pak Wakil Bupati. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol banyak Pak Baik. mengenai Kabupaten Selayar dan juga tentunya pesona apa yang akan dibawa oleh Selayar. Namun kita jeda sejenak. Siap. Kita jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bapak Saiful Arif, Wakil Bupati dari Kabupaten Selayar. Nah Pak, tadi sudah saya janjikan nih kita akan mengulik pesona dari Kabupaten Selayar. Nah kalau boleh tahu Pak, potensi-potensi apa saja sih yang bisa kita saksikan di Kabupaten Selayar, Pak Arif? Iya, dengan kondisi geografis yang kemukakan di sesi pertama, Linda, Selayar ini andalannya perikanan dan pariwisata. Perikanan dan pariwisata, Perikanan Pak, ya? dan pariwisata. Perikanan ini pernah di zaman, saya sudah wakil bupati 2 kali. Iya Pak, iya. Jadi waktu wakil bupati pertama periode 2010-2015 kami di backup, didukung, dibantu oleh Kementerian Perekonomian. Kita melakukan survei, hasilnya anekdot. Karena disurvei Muara Baru di Jawa, Muara Angke, disurvei di Pautere, disurvei di Sinjai, disurvei di Lombok, disurvei pendaratan ikan di Bulukumba. Seandainya ikan itu punya KTP, mereka akan mengatakan asliku Selayar. Aslinya Cuma sebenarnya mendarat di Selayar, Lombok, Pak. mendarat di tempat lain. Iya, Itu iya. gambaran, hasil penelitian ini, Linda. Betul Pak. Itu gambaran betapa banyaknya potensi perikanan di Selayar. Saya pernah kunjungan kerja ke wilayah terjauh, kemudian menjelang masuk ke pulau itu saya dapati ada nelayan, ada pengusaha ikan. Saya bilang sama teman-teman di kapal, yuk kita mampir untuk sekedar kita bakar-bakar, minta 2 tusuk. Bukan 2 tusuk, 2 baskom yang kasih kami. 2 baskom, Pak, aduh. Saya tanya, kenapa jauh sekali dari Buton? Iya. Kenapa jauh sekali nangkap ikan? Dia bilang, kami lebih suka jauh tapi dapat hasil daripada dekat tapi tidak dapat hasil. Tapi ini hill, Pak, ya. Itu Oke. perikanannya, gambarannya. Jadi itu adalah gambaran dari perikanan. Tadi Ya. lucu sekali Pak ya, bahwa kalau misalnya disurvei Seandainya ikan punya ikan-ikan ini KTP, berasal mereka dari mengaku asliku Selayar. Aslinya Selayar, Hanya Pak, ya. mendarat di Lombok, di Muara Baru, di Muara Angke, Jadi di memang Sinjai. potensi perikanannya sangat luar Ya, biasa dari makanya itu Selayar. yang melahirkan kawasan industri perikanan terpadu. Luar biasa Program kita. sekali. Nah kalau tadi dari sisi perikanan, kalau dari sisi pariwisatanya pasti nggak kalah Sisi dong, Pak. pariwisata karena bahari ya pariwisata bahari. Tapi Selayar bukan hanya bahari, ada wisata sejarah, Sejarah. ada bukti peninggalan sejarah di sana yang Gong Nekara itu. Menurut ceritanya, riwayatnya itu hanya ada 2 di dunia. Hanya ada 2 di dunia, Hanya ada Pak? dunia. Nekara yang terbuat dari perunggu. Satunya di Cina. Dan bahkan ini suami istri. Hanya saya tahu yang mana suaminya, yang mana istrinya. Karena terbuat dari perunggu, Pak ya. Iya, hanya ada 2 di dunia. Jadi itu wisata sejarah. Kemudian banyak peninggalan kapal muatan, kapal laut yang tenggelam di sana. Kemudian barang-barang kuno, barang-barang antik itu peninggalan-peninggalan masa dinasti di Cina itu. Ini membuktikan bukti sejarah bahwa Selayar pernah menjadi jaringan perdagangan internasional. Iya. Malah ada nama yang namanya Hangkoang, ada yang namanya Padang, ada yang namanya Majapahit. Ini berarti Selayar pernah masuk jaringan perdagangan nasional bahkan internasional. Iya. Seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi berbicara tentang wisata bukan hanya bahari. Bukan Ada hanya sejarah, ada lingkungan, ada budaya, ada kuliner, ada lengkap. Oke, jadi Makanya kita programkan yang prioritas itu kawasan ekonomi
khusus pariwisata. Khusus pariwisata, bukan hanya pariwisata bahari Pak Bukan ya, hanya, ada pariwisata sejarah dan masih banyak sekali lain. Lantas kemudian apa yang sebagai Wakil Bupati, apa yang Anda lakukan agar kemudian potensinya ini bisa lebih luas lagi Pak, seperti itu? Nah ini lagi, biar potensinya bagus tapi tidak didatangi untuk apa? Betul, iya. Jadi bagi saya itu wisata adalah tamu. Oleh karena itu sambil mengurus kawasan ekonomi khusus pariwisata yang kewenangannya sampai ke tingkat kementerian, kita bikin saja event. Mau skala regional Sulsel, mau skala nasional, ya. Jadi saya katakan kegiatan apa saja di level provinsi dan bisa ditarik ke Selayar, tarik ke Selayar. Kegiatan pramuka tarik ke Selayar, STQH tingkat provinsi kita tarik ke Selayar. Seleksi tilawatil Quran hadis. Jambore PKK tingkat provinsi kita tarik ke Selayar. Karena mereka yang akan berbelanja. Dan saya katakan secara berkelakar, kami punya perjanjian di sini, perjanjian tidak tertulis. Tidak boleh orang tamu itu pulang bawa saldo, habiskan di Selayar. Untuk akomodasi, untuk transportasi, untuk kuliner dan lain-lain. Gitu, Linda. Jadi itu strategi saya sambil mengurus KEK yang panjang prosesnya. Kita mendatangkan tamu. Komunitas Vespa, komunitas motor besar, komunitas sepeda, komunitas olahraga, kita datangkan ke Selayar. Oke, jadi tentunya salah satu agenda yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Selayar adalah mengadakan event agar kemudian juga menjadi salah satu ajang untuk memperkenalkan pariwisata dari Selayar, seperti itu Bapak. Oke Pak, kalau kita berbicara lagi menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat adalah mengenai sistem kelistrikan. Nah untuk saat ini mungkin Bapak bisa gambarkan bagaimana sih situasi supply listrik untuk seluruh ratusan pulau yang ada di Selayar, Pak? Ini persoalan kami, Linda. Karena segala sesuatu, ya digitalisasi juga nggak mungkin tanpa listrik. Betul, Pak, betul. Pabrik es nggak mungkin tanpa listrik. Segala-galanya, termasuk pelayanan berbasis digital di tiket-tiket ferry, nggak mungkin tanpa listrik. Nah, ini yang harus dimaklumi bahwa Selayar harus berjuang sendiri untuk listrik. Karena nggak nyambung dengan Bakaru, nggak nyambung dengan Jeneponto. Sehingga itu. Nah, kendala kalau listrik berbahan baku BBM, solar, itu kan terbatas. Kemudian dari segi polusi juga kurang bagus untuk lingkungan. Oleh karena itu, kami terus mengingatkan pemerintah pusat untuk listrik berbasis matahari. Supaya tidak terlalu banyak biayanya, operasionalnya juga sederhana. Cuman kami harus akui bahwa persoalan yang kami hadapi di listrik bertenaga matahari itu biasanya kan murah tapi satu sistem. Persoalannya kemudian paketnya tidak disertakan dengan teknisinya. Sehingga jika terjadi kerusakan sedikit saja, teknisinya di pusat, dia punya jadwal banyak sekali, begitu datang ke Selayar, kerusakan yang sedikit saja sudah berkembang lebih banyak. Oke, jadi bagaimana sejauh ini tanggapan dari pemerintah permintaan pusat? kami, dorongan kami, masukan kami, kalau ada bantuan listrik, termasuk juga teknisinya. Sehingga dalam seperti itu Pak ya? Sehingga jika ada trouble sedikit yang tidak terlalu membutuhkan keterampilan khusus, cukup ditangani oleh masyarakat. Oke, jadi seperti itu Pak ya tanggapan dan juga permintaan dari Kabupaten Selayar untuk pemerintah pusat seperti itu. Nah Pak, kalau kita berbicara lagi mengenai tadi potensi perikanan. Sejauh ini Pak, apakah sudah sampai mana kemudian perdagangan perikanan di Kabupaten Selayar sudah sampai internasional atau seperti apa? Kami alhamdulillah dan terima kasih kepada BI. Karena BI yang mengawal ini, kami memasukkan proposal, 24 proposal, kemudian diteliti, disurvei, validasi data, verifikasi data ke daerah, ke lokasi. Alhamdulillah kami masuk di persoalan sektor perikanan, kami masuk di 3 besar dari 24 kabupaten. Di 3 besar Pak ya, 3 besar. Luar biasa. Dan ini menjadi tanggung jawab moralnya BI untuk mempromosikan Selayar. Termasuk bahkan Kementerian Investasi. Yang 3 besar. Lalu kemudian itu muatan programnya itu Minapolitan. Untuk perikanan. Tapi kalau pariwisata malah
perikanan masuk 2 besar, di Masuk pariwisata 2 masuk besar. 3 besar. Masuk 3 besar Pak Masuk ya? 3 besar. Di sana Selayar kenapa terkenal wisatanya? Karena ada Taman Nasional Takak Bonerate yang menurut informasi terluas terumbu karangnya nomor 3 di dunia. Nomor 3 di Nomor dunia 3 di terumbu dunia. karangnya Pak ya? Tetapi karena jaraknya agak jauh, aksesnya agak repot, membutuhkan waktu, kami punya alternatif. Ada di Bahuluang sudah masuk, setelah diverifikasi sudah masuk di desa wisata. Kemudian ada Pasik Gusung, malah di depannya ibu kota Selayar ada. Iya. Jadi bagi tamu yang tidak punya cukup waktu untuk ke Taman Nasional Takak Bonerate yang asli itu, ada miniaturnya dekat dari ibu kota. Oke, ada miniaturnya Ada dekat dari ibu miniaturnya. kota. Artinya seluruh potensi untuk snorkeling, diving, mancing di Takak Bonerate ada di dekat Selayar. Ada di dekat Selayar Sobat Tempat. Luar biasa sekali kalau tadi perikanan terbesar 2 Pak ya. Ya. Dan pariwisata terbesar ketiga, Ya. lantas kemudian potensinya sangat luar biasa Ya. untuk digali dari Ya. Kabupaten Selayar. Kita Ya. masih akan ngobrol panjang lebar Pak mengenai Selayar, namun kita jeda sejenak, jangan kemana-mana saudara, Baik. tetap bersama kami di Sapa Sosial. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Wakil Bupati dari Kabupaten Selayar, Pak Saiful Arif. Nah, Pak Arif, kalau tadi sempat disinggung nih di awal bahwa salah satu agenda dari Pak Arif adalah ke gubernur seperti itu dan juga mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi. Ya. Nah, Pak mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai penghargaan ini seperti apa sih yang didapatkan? Jadi informasi awalnya saya dapatkan dari salah seorang kepala bidang yang ada di dinas kami, komunikasi informasi, bahwa dari hasil penilaian Selayar itu masuk kategori tidak informatif. Itu bagi Oke. saya menyakitkan. Kapan informasi ini Bapak dapatkan? Beberapa waktu lalu, tapi di tahun lalu, di tahun Oke, lalu, di tahun lalu, Selayar. Akhirnya kemudian saya bilang, saya nggak bisa terima. Apa yang dilakukan orang kabupaten lain, kenapa tidak berhasil? Akhirnya kita rapat koordinasi, kemudian dikemukakan apa indikatornya, Iya. apapun syaratannya, bagaimana kelembagaannya. Akhirnya kita ikuti dan tadi waktu penilaian di hadapan tim penilai Iya. yang sampai 8 orang kalau nggak salah, ada yang Zoom meeting, ada yang offline, ada yang online. Mereka memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi Pak ya? Karena Selayar yang awalnya ada kategori paling bawah, tidak informatif, langsung kepada posisi di pertengahan menuju informatif. Hanya dalam waktu 1 tahun Pak ya? Hanya dalam waktu 1 tahun. Apa yang Bapak lakukan kemudian sehingga bisa mengubah posisi itu? Taki. Makin tadi Pak ya? Saya nggak mau lemah-lemah. Kita Luar sudah biasa sekali, diajarkan Pak, ya. oleh kearifan lokal kita, Pak Gintaki. Tetapi rumus dalam perencanaan sinergitas dengan Sinergitas Pak. 4 kata kunci. K yang pertama itu koordinasi, komunikasi, konsultasi. Kemudian I-nya itu integrasi, S-nya itu simplikasi, dan S yang kedua sinkronisasi. Luar biasa sekali Pak. Mereka punya potensi, hanya selama ini nggak digabung, nggak dikompakkan, nggak disinergikan. Itu yang saya Oke. lakukan. Jadi itu yang Bapak lakukan sehingga akhirnya dari paling bawah Betul. akhirnya bisa mendapatkan Ada di penghargaan pertengah. Dan itu keterbukaan saya dikasih informasi. kesempatan. Ini kata beliau, tim-tim penilai ini baru nilai sementara. Ada beberapa yang perlu dibenahi. Kami dikasih waktu 3 hari untuk memperbaiki itu, dan boleh jadi status itu posisi itu masih bisa naik. Masih bisa naik Ya. Pak ya? Oke. Potensi yang sangat luar biasa dari Kabupaten Selayar. Kalau tadi mengenai keterbukaan informasi, kita kembali Pak ke terumbu karang. Ya. Nah kalau tadi terumbu karang tadi potensinya juga sangat besar. Bagaimana sih kemudian pemerintah ini bisa memaintenance agar terumbu karang ini bisa tetap terjaga seperti itu Pak? Ya. Di kawasan tertentu kan ada keputusan dari pemerintah pusat bahwa Selayar itu memiliki Taman Nasional Iya. Takak Bonerate dengan luas terumbu karang ketiga di dunia. Ketiga di dunia Pak ya? Dan oleh karena itu ada
ada pejabat tingkat kementerian yang ditugaskan di Selayar. Mereka tergabung dalam balai. Jadi kita terus bersinergi untuk mengawal itu. Dan mereka sudah bikin aturan, mekanisme, tahapan, ada zonasi. Ada zona perlindungan, nggak bisa diapa-apakan itu. Ada zona pemanfaatan terbatas, ada zona terbuka. Nah, salah satu bukti bahwa ikan itu nyaman, di Tinabo, itu pulau yang tidak berpenghuni tapi menjadi pusat pengendali teman-teman balai. Itu setiap pagi, setiap saat, sore, kita bisa bermain dengan anak-anak hiu. Anak-anak hiu, Pak? Anak-anak hiu. Kita turun dengan kedalaman sampai ke lutut, kemudian kita tepuk-tepuk, itu sudah isyarat bahwa mereka dipanggil. Datang mereka bermain dengan kita. Jadi itu salah satu indikator kenyamanan, itu Pak, ya? indikator bahwa mereka tidak terganggu lagi, tidak dipancing lagi, tidak dibom lagi, tidak dibius lagi. Karena mereka sudah nyaman masuk, jinak sekali. Dan juga ramah dengan keadaan adanya manusia, Pak, ya? Ramah, ya. Kemudian bahkan ini ada jualan terakhir ini, namanya paus hiu. Hiu paus. Itu dalam bulan-bulan tertentu masuk di kawasan. Dan sangat kontradiktif karena besarnya bisa lebih 3 kali besar dari perahu karena saya pernah dikasih lihat videonya. Sangat jinak, tetapi makanannya ikan-ikan kecil. Dari hasil informasi penelusuran teman-teman, ini migrasi dari Papua ternyata. Pada bulan-bulan tertentu masuk. Ini menjadi jualan baru bagi kawasan untuk wisata. Kawasan untuk Karena wisata yang ada di Kabupaten Selayar. Tidak didapatkan di tempat lain. Termasuk itu, apalagi bermain dengan anak-anak hiu itu. Betul, ini nggak bisa didapatkan di tempat lain gitu Pak, hanya ada di Selayar seperti itu. Nah, terakhir mungkin dari Pak Arief, silahkan mengajak masyarakat yang menyaksikan, pemirsa yang menonton, seperti yang dikatakan tadi bahwa pariwisata harus ada tamu yang berkunjung, membangun event-event. Silahkan mungkin dari Pak Arief mengajak para pemirsa yang menonton untuk datang berkunjung ke Kabupaten Selayar. Ya, usaha yang kami lakukan untuk memperkenalkan Selayar dengan berbagai kegiatan. Event-event olahraga, event seni, event budaya, event pendidikan, event kesehatan, event keagamaan, kami tarik ke Selayar. Dan juga komunitas-komunitas yang mereka kebanyakan juga adalah promotor-promotor gratis. Karena mereka kemudian datang ke Selayar, sekaligus mempromosikan dengan apa yang mereka saksikan langsung. Tapi bagi tamu kami yang tidak punya kesempatan cukup banyak, karena akses juga masih terbatas, ada alternatif. Bukan hanya di kawasan Taman Nasional, tapi kami punya bahu luang dengan 3 warna pulaunya, warna airnya, air lautnya. Kemudian kami juga bahkan punya akses yang lebih dekat dari ibu kota kabupaten, itu Pasik Gusung. Di depannya persis itu, dengan hanya 20 menit nyebrang sudah dapat itu. Di sana bisa melakukan apa saja seperti yang ada di Takap Nerate. Mau diving silakan, mau snorkeling silakan, mau mancing silakan, mau berjemur silakan. Seperti itu. Baik, jadi memang seperti dikatakan tadi oleh Pak Arief, banyak sekali potensi dari Kabupaten Selayar, karena satu kali berkunjung kayaknya pasti jatuh cinta Pak ya dengan Selayar, pengennya berkunjung lagi. Karena dan kepada tamu kami selalu mengatakan mudah-mudahan kedatangan Bapak, Ibu, teman-teman, saudara itu Selayar makin terkenal dan tetap terkenal. Dengan banyak sekali potensi pariwisata, bukan hanya pariwisata bahari tapi juga pariwisata sejarah dan lain-lain. Budaya, lingkungan dan lain-lain. Oke, luar biasa. Termasuk sekali. kuliner. Termasuk kuliner. Kalau Pak, ya? di Jawa ada nasi uduk, di Selayar ada nasi santan. Nasi santan dan juga yang paling gak ketinggalan adalah perikanannya Pak ya, perikanannya. Wisata baharinya. Oke, terima kasih banyak Makasih Pak banyak. Saiful Arief, Wakil Bupati dari Kabupaten Selayar. Kita tadi sudah ngobrol banyak Pak tentang Selayar. Sekali lagi jangan lupa buat para pemirsa berkunjung ke Kabupaten Selayar, kota tempat pariwisata. Informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu di Selayar. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak.